Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Umi Nadhiroh. Saya dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri Kediri. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah akuntansi biaya dengan jumlah bobot SKS 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah akuntansi biaya ini adalah mata kuliah akuntansi biaya ini membahas tentang pengertian dan konsep akuntansi biaya berkaitan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selain tentang pengertian dan konsep biaya, akuntansi biaya membahas juga tentang sistem harga pokok pesanan, sistem harga pokok proses, sistem harga pokok lanjutan, produk bersama, dan produk sampingan. Adapun untuk kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah akuntansi biaya ini, setelah mengikuti mata kuliah akuntansi biaya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menghitung, dan menganalisis harga pokok produksi pada suatu perusahaan dengan berbagai metode, menguasai dan mengembangkan konsep-konsep yang mendasari, melaksanakan dan mengaplikasikan kemampuannya pada berbagai perusahaan industri dengan baik dan benar. Untuk metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah akuntansi biaya ini ada dua metode tatap muka dan non-tatap muka. Metode tatap muka dilakukan dengan perkuliahan yang dilakukan tatap muka, latihan soal dan diskusi. Untuk non tatap muka dilakukan dengan memberikan tugas mandiri dan tugas kelompok. Adapun materi akuntansi biaya dalam satu semester ini akan membahas tentang apa saja. Yang pertama yaitu akuntansi biaya dan pengertian biaya, metode harga pokok pesanan dengan menggunakan metode full costing, metode harga pokok proses pengantar satu departemen produksi dan lebih dari satu departemen produksi, metode harga pokok proses pengantar produk hilang dalam proses, metode harga pokok proses pengantar produk hilang akhir proses, metode harga pokok proses lanjutan rata tertimbang, metode harga pokok proses lanjutan masuk pertama keluar pertama atau MPKP, variable costing dengan metode harga pokok pesanan, variable costing dengan metode harga pokok proses, penentuan harga pokok produk bersama, dan penentuan harga pokok produk sampingan. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai perkuliahannya, silakan kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai ya. Ya, alhamdulillah ya, kita masih bertemu ya untuk mata kuliah akuntansi biayanya ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya dan pengertian dari biaya ya. Adapun capaian pembelajaran dalam materi ini yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep biaya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan biaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode pengumpulan HPP yaitu harga pokok produk. Yang keempat adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan metode penentuan HPP-nya atau harga pokok produk. Ini yang saya harapkan nanti dari materi ini kalian bisa menguasai, mampu untuk menjelaskan, mengklasifikasikan dan menerapkannya. Oke. Bukan akuntansi yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Oke, akuntansi manajemen yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan untuk menghasilkan informasi
bagi para manajer. Jadi akuntansi manajemen itu informasi yang dihasilkan adalah diperuntukkan bagi manajer pada sebuah perusahaan. Contohnya ya, lebih ke manfaatnya, akuntansi manajemen itu digunakan untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dari kegiatan perusahaan. Jadi akuntansi manajemen itu berlaku untuk pihak intern perusahaan. Bisa dipahami? Kan? Sedangkan akuntansi keuangan ini tidak jauh berbeda, cuman manfaatnya saja nanti yang berbeda. Akuntansi keuangan yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan untuk menghasilkan informasi juga, baik bagi manajemen maupun pihak-pihak di luar perusahaan. Jadi informasi yang dihasilkan kalau akuntansi keuangan itu untuk pihak manajemen dan pihak luar perusahaan. Jadi sangat berbeda ya. Cuman pengertiannya hampir sama, cuman informasi yang dihasilkan itu untuk siapa? Bedanya di situ. Bisa dipahami? Oke. Sedangkan persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu ada dua kalau dilihat dari pengertian tadi. Yang pertama itu kedua tipe akuntansi tersebut itu merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Itu. Jadi kedua-duanya persamaannya adalah sama-sama menghasilkan informasi keuangan. Terus yang kedua ya, persamaan yang kedua adalah sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Yang pasti tadi dari pengertiannya sudah sangat jelas, informasinya diperuntukkan siapa, itu adalah pemakainya. Kalau akuntansi keuangan itu pemakai utamanya siapa? Pihak luar perusahaan atau pihak eksternal perusahaan. Kalau akuntansi manajemen pihak intern perusahaan. Itu dilihat dari pemakai utamanya. Yang kedua adalah dilihat dari lingkup informasinya. Akuntansi keuangan itu lingkup informasinya adalah secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen adalah bagian dari perusahaan. Yang ketiga dilihat dari fokus informasinya. Ya. Kalau akuntansi keuangan berorientasi pada masa yang lalu, berarti orientasinya adalah kegiatan yang sudah terjadi. Kalau akuntansi manajemen adalah berorientasi pada masa yang akan datang. Jadi untuk ke depannya. Yang keempat dilihat perbedaannya dilihat dari rentang waktunya. Kalau akuntansi keuangan itu rentang waktunya kurang fleksibel ya. Karena memang harus mengikuti standar akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu untuk rentang waktunya lebih fleksibel. Yang kelima dilihat perbedaannya dilihat dari kriteria bagi informasi akuntansi. Ya. Kalau akuntansi semua dibatasi oleh prinsip akuntansi yang dituangkan dalam SAK. Kalau akuntansi manajemen itu tidak ada batasannya kecuali manfaat yang akan diperoleh oleh manajemen itu sendiri. Yang keenam dilihat dari isi laporannya. Kalau akuntansi keuangan itu laporannya mengenai ringkasan dan keseluruhan dari kegiatan perusahaan tadi apa. Kalau akuntansi manajemen isi laporannya bersifat terperinci mengenai bagian dari perusahaan, bisa dari produknya, bisa dari departemennya, dan dari daerah atau lokasinya. Jadi lebih terperinci kalau di isi laporannya pada akuntansi manajemen. Berikutnya adalah berkaitan dengan hubungan antara
akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungannya itu yang dilihat dari tujuan dan penggunanya. Kalau akuntansi biaya tujuannya adalah menghasilkan informasi biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Kalau akuntansi keuangan tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan berupa laporan keuangan bagi pihak-pihak di luar perusahaan. Saya sangat jelas sekali kan tujuannya. Dan yang terakhir adalah akuntansi manajemen, itu hubungannya dari tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan bagi pihak manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan tertentu. Itu hubungannya. Dan yang hubungan yang kedua dilihat dari penggunanya. Kalau akuntansi biaya penggunanya adalah internal dan eksternal. Kalau akuntansi keuangan tadi ya pihak eksternal, siapa saja pihak eksternal? Pemegang saham, pemerintah, kreditur, dan masyarakat. Itu pihak eksternal. Kalau pihak internal itu adalah berbagai jenjang dalam perusahaan. Ini hubungannya. Sekarang kita bahas tentang akuntansi biaya sendiri. Kalau tadi sudah kita membahas tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemennya, berikutnya kita bahas tentang akuntansi biaya. Pengertiannya sama, yaitu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan mengenai transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya pembuatan dan penjualan produk atau penyerahan jasa serta analisa dan penafsiran terhadap hasil. Jadi di sini adalah informasinya mengenai transaksi pembuatan dan penjualan dari sebuah produk. Jadi nanti yang berkaitan dengan biaya pembuatan. Jadi beda ya. Jadi antara ketiga akuntansi tadi yang dihasilkan itu yang berbeda. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan untuk tujuan dari akuntansi biaya sendiri ya. Untuk akuntansi biaya tujuannya yang pertama adalah menyajikan informasi harga pokok produk kepada manajer. Yang kedua, menyajikan informasi biaya untuk pengendalian, dan yang ketiga adalah menyajikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan. Karena ini jelas kalau berkaitan dengan biaya produk pasti hubungannya adalah pada hasil penentuan harga pokok produk. Ini adalah ruang lingkup penerapan biaya, yaitu ya ruang lingkup biaya penerapan akuntansi biaya sudah menjadi tuntutan bukan hanya pada perusahaan manufaktur, tetapi perusahaan jasa sekarang sudah banyak menggunakan akuntansi biaya. Jadi kalau ruang lingkupnya itu akuntansi biaya itu sekarang lebih luas ya. Kalau dulu memang dibutuhkan hanya untuk perusahaan manufaktur karena pengelolaannya dalam proses pembuatan produknya itu memang ada. Tapi kalau di jasa masih belum pakai yang dulu, tapi sekarang sudah lebih banyak menggunakan akuntansi biaya karena penggolongan biayanya itu lebih jelas ya kalau menggunakan akuntansi biaya. Oke, dari akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen ada yang ditanyakan? Belum? Oke, ya. Berikutnya kita ngomongin tentang biaya sendiri ya. Apa sih biaya? Dia adalah sumber pengorbanan ekonomi yang diukur dalam satuan uang ya, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali kan ya, biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang.
Oke, berikutnya kita ke basic cost konsepnya ya. Cost adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Itu adalah pengertian dari cost atau biaya. Ini kalau basicnya konsep dari biayanya seperti itu. Cost dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat. Cost yang sudah dimanfaatkan disebut dengan beban. Cost yang belum menjadi beban dilaporkan sebagai aset pada neracanya. Membebankan cost ke objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Jadi penerapannya beda. Kalau cost yang masih yang sudah dimanfaatkan itu dianggap sebagai beban. Cost yang belum menjadi beban dianggap sebagai aset daripada neracanya di dalam sebuah perusahaan. Objek biaya. Di sini kalau kita ngomongin objek biaya pasti ada objek biaya. Apa sih objek biaya? Adalah setiap item ya, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dan sebagainya, di mana biaya diukur dan dibebankan. Contohnya di sini adalah buku tulis, itu adalah merupakan objek biaya jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Jadi objeknya itu barang yang dibeli itu apa, barang yang dibuat itu apa. Bisa dipahami? Sedangkan proses produksi ya pada suatu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ya, mungkin kalian sudah paham ya, perusahaan manufaktur itu apa sih? Apa perusahaan manufaktur? Perusahaan yang perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi hingga siap untuk dijual. Fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 golongan. Jadi ada 3 golongan ya. Maka biaya dalam perusahaan manufaktur juga dibagi menjadi 3 biaya, 3 jenisnya. Oke. Jadi fungsi pokok di dalam perusahaan itu ada berapa tadi? Ada 3. Apa saja? Fungsi apa? Fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Dilihat dari fungsinya tadi ya pada perusahaan manufaktur, maka jenis biaya pada perusahaan manufaktur juga ada 3 berdasarkan fungsinya tadi. Ya biaya biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umumnya. Oke, berikutnya kita membahas tentang penggolongan biaya. Penggolongan biaya ya itu dibagi menjadi 6 golongan. 5 apa 6? 5. Oke, 5 ya. Dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah objek pengeluaran. Jadi penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluaran. Yang kedua objek penggolongan biaya dilihat dari fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga jadi penggolongan biaya dilihat dari hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang keempat jadi
penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir adalah penggolongan biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Itu penggolongannya ada 5. Oke. Untuk selebihnya penjelasannya masing-masing ini nanti adalah tugas kalian yang akan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang penggolongan biaya. Oke, berikutnya adalah klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produknya, yaitu ada biaya fabrikasi dan biaya komersial, ya. Biaya fabrikasi itu terdiri dari 3 biaya, biasanya disebut dengan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu namanya biaya fabrikasi. Kalau biaya komersial itu adalah biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Ini adalah klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produknya. Apa sih bahan baku itu? Bahan yang secara langsung dapat diusut ke produknya. Contohnya adalah kayu jati pada batu. Terus kalau tenaga kerja adalah tenaga yang secara langsung ikut mengerjakan produk atau jasa. Ya. Contohnya adalah upah pekerja, dan pengertian dari BOP adalah semua biaya selain bahan baku dan tenaga kerja masuknya ke dalam BOP. Banyak sekali biayanya di sini, ya. Jadi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja semua masuk ke dalam BOP. Sekarang di sini ini sama kayak biaya komersial tadi, ya. Biaya non product cost-nya, ya. Itu ada 2, marketing cost dan administratif cost-nya. Ya, sama kayak biaya komersial. Non product cost, ya. Jadi ya biaya yang tidak berkaitan dengan produknya itu pada laporan keuangan, biaya marketing dan biaya administrasi itu tidak termasuk ke dalam persediaan. Biaya tersebut termasuk ke dalam biaya period. Bisa dipahami, ya. Jadi di dalam laporan keuangan, kalau biaya marketing dan biaya administrasi itu tidak termasuk ke dalam persediaan, tetapi masuk ke dalam biaya period. Ini, ya, klasifikasi biaya menurut waktu pengukuran. Ada biaya produk, ada biaya periode. Sedangkan biaya klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi itu ada 3, biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel itu apa sih? Biaya yang secara simpelnya biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap meskipun volume kegiatan mengalami perubahan. Itu namanya biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap. Itu tadi biaya tetap, ya. Oke, berikutnya kalau biaya variabel. Apa biaya variabel adalah biaya yang Oke, ya. Kita ambil yang simpelnya aja. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional atau sebanding dengan volume kegiatannya. Jadi kalau volume kegiatannya naik, otomatis biayanya juga naik. Itu, ya, pengertian yang simpel tentang biaya variabelnya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi kalau dilihat biaya yang jumlah totalnya mengalami perubahan, ya. Jika kegiatannya itu mengalami perubahan. Sekarang adalah
adalah biaya semi variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah bersamaan dengan volume kegiatan, ya, di mana perubahan tersebut searah tetapi tidak proporsional. Kalau variabel tadi itu adalah perubahannya proporsional. Bedanya di sini ya, apa? Kalau selebihnya bisa dilihat grafiknya di sini. Oke, dari biaya tadi ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Perbedaan antara biaya produksi dan biaya periode itu apa? Oke, biaya perbedaan dari biaya produk dan biaya periode. Biaya produk itu adalah yang berhubungan ya dengan sesuatu yang ada manfaatnya atau pendapatan bagi perusahaan. Ya. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu hal yang dapat memberikan pendapatan bagi perusahaannya. Contohnya apa? Biaya bahan baku kayak gitu ya. Terus kalau yang biaya periode adalah biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Itu berkaitan dengan berkaitan dengan produk tersebut ya. Jadi biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan dengan produk tersebut dalam satu periodenya. Contohnya apa? Biaya administrasi dan biaya pemasaran. Bisa dipahami? Terima kasih. Jadi ya, metode pengumpulan biaya bisa dilakukan untuk perusahaan yang proses produksinya terjadi secara terus menerus atau yang pada perusahaan yang memproduksi hanya berdasarkan pesanan. Terus kalau metode penentuan biayanya itu ada dua juga ya. Jadi metode penentuan biaya produksinya itu bisa menggunakan metode full costing dan variable costing. Oke ya. Oke. Berikutnya ada yang tanyakan sebelum diakhiri? Oke. Pertanyaan dari saya untuk Nafisa ya, mengapa akuntansi keuangan disusun untuk pihak luar perusahaan atau pihak ekstern? Diperlukan oleh pihak luar perusahaan untuk pertimbangan mengharuskan hubungan mereka dengan perusahaan. Contohnya tadi itu untuk peminjaman modal. Oke. Imam ya, oke. Pertanyaan dari saya ya, apa tujuan laporan akuntansi manajemen bagi manajer perusahaan? Laporan keuangan diperlukan oleh seorang manajer untuk menilai suatu tindakan-tindakan mereka dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan sebuah perusahaan. Dan ini semua untuk pertemuan berikutnya silakan kalian lihat RPS-nya ya. Untuk pertemuan minggu depan silakan dipelajari dahulu. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan? Oke ya. Alhamdulillah pertemuan minggu ini atau materi hari ini sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.